Selamat malam. Ya, kali ini Pak akan melanjutkan membahas tentang teorema sisa ya. Jadi teorema sisa ini adalah lanjutan yang kemarin, yang C. Kita akan membahas ini ya. Mari kita pahami dulu apa sih itu teorema sisa ya. Semoga ini bermanfaat. Pertama kita lihat teorema sisa. Jika suku banyak fx dibagi x kurang k, sisanya adalah fk. Maksudnya bagaimana? Di sini kita mengandaikan dulu, kita harus pahami dulu bagaimana sih pembagian itu. Nih, Pak sudah punya contoh sebelah kiri, kalian bisa lihat. Bayangkan kalau 13 dibagi 2, itu kalian akan mendapatkan hasilnya 6 dengan sisa 1, atau hasilnya 5, sisa 3. Apa maksudnya ya? Nah, 13 bagi 2, hasilnya 6, sisa 1. 13 bagi 2 bisa juga hasilnya 5, sisanya 3. Jadi paham ya? Terus kalau kita tuliskan bisa menjadi 13 itu sama dengan 2 kali 6 tambah 1 atau 13 sama dengan 2 kali 5 tambah 3. Nah, 13 yang ini itu disebut adalah suku banyak, gitu ya. 2 ini adalah fungsinya, pembagi, dan 5 ini hasilnya, dan 3 dan 1 ini adalah sisa. Jadi, ini adalah komponen-komponen dari suatu fungsi. Nah, kita kembali ke topik teorema sisa. Nah, kita lihat yang sebelah kanan, ya, yang ini. Fx sama dengan Px kali Hx tambah Sx. Ini pembagi, ya kan? Ini artinya hasil dan ini sisa. Bagaimanakah kok bisa menjadi Fk? Dari mana asalnya? Mari kita buktikan ya. Oke, yang ini ya. Oke. Jika Fx itu seperti ini, Pak tuliskan kembali ya, seperti ini ya. Dan akan dibagi, ya kan, oleh X kurang K, maka pembaginya itu, ini pembagi, adalah X kurang K. Jadi kita sudah mendapatkan pembaginya X kurang K. Jadi kalau X kurang K ini sebagai pembagi, mari kita bawa ke persamaan ini. Jadi kita ganti P kurang X-nya ya, dengan X kurang K. Jadi muncul seperti ini. Hx-nya tetap, Sx-nya tetap. Di sini kita sudah ganti gitu ya. Tapi kita muncul kebingungan, berapa sih nilai Hx, berapa sih nilai Sx, dan berapa sih nilai Fx. Nah, di sini kita bisa melakukan langkah dengan merubah X-nya menjadi K. Ini boleh ya, kita rubah X-nya menjadi K karena pembuat nolnya adalah seperti ini. Kita ganti sekarang. Lihat tahap berikutnya yang ini. X-nya kita ganti K menjadi FK, X-nya jadi K kurang K kali HK tambah SK. Sudah ya? Nah, di sini kita lihat di baris berikutnya bahwa K kurang K ini, mau berapapun angkanya, mau dia 2, mau dia 1 atau 0, pasti dia akan menghasilkan 0, karena dia sama bilangannya kan, K kurang K, udah. Terus, lihat lagi, 0 kali HK, bilangan berapapun HK-nya ini, mau dia negatif atau berapapun, mau dia 1000, sejuta gitu ya, kalau kalikan 0, dia akan menjadi 0, ya kan? Ya kan? Kalau ini dah menjadi 0, tersisalah SK. Jadi kalau dapat disimpulkan, FK itu akan sama dengan SK. Ya kan? Kita tinggal merubah dari sini kuncinya, dari ini. Ya kan? Kita ikuti. Tadi terbuktilah. Ya, terbukti bahwa sisa dari suatu fungsi itu akan sama dengan FK. Di mana K itu kalian harus perhatikan baik-baik ya, jangan sampai tidak diperhatikan. K itu adalah, bahasanya saya adalah pembuat nol dari pembagi. Contoh, misalnya dibagi X kurang K, pembuat nolnya berapa? FK. Terus besok kita kalau punya X kurang 3, itu misalnya, berapa pembuat nolnya? 3, jadi ini dipakai F3. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Pak menyediakan 3 buah contoh ya, 3. Kita mulai dari yang mudah dulu. Ya, contoh 1. Suku banyak fx 2x pangkat 4 tambah x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 3x dikurangi 5 dibagi dengan x tambah 2 sisanya berapa? Nah, sebelah kanan ini adalah penggunaan dengan cara Horner ya. Jadi cara yang kita pernah gunakan sebelumnya, langkahnya seperti ini, 2 turun, ya kan? Min 4, ya kan? Terus turun lagi, jumlahkan, ya kan? Negatif 3 kali negatif 2. 6, jumlahkan 1 kali negatif 2, negatif 2. Jumlahkan lagi 1 kali negatif 2, negatif 2.
Dan ini adalah sisa. Ya kan? Ini adalah penggunaan cara kita yang kemarin. Ya. Nah, teorema sisa seperti apa? Kita lihat sebelah kiri sekarang. Nah, teorema sisa itu seperti tadi. Ini pembuat nolnya berapa dari X tambah 2? Pembuat nolnya adalah ini. Negatif 2. Jadi kita tinggal bawa aja ke fungsinya ini. Jadi, X-nya kita ganti dengan negatif 2. Ini kita ganti dengan negatif 2. Dan seterusnya. Jadi kita peroleh 2 kali negatif 2 pangkat 4 tambah negatif 2 pangkat 3 dikurangi 5 kali negatif 2 pangkat 2 tambah 3 kali negatif 2 dikurangi 5. Kita hitung ya. Negatif 2 pangkat 4 ya. Bilangan negatif ya. Kalau dipangkatkan dia yang genap, mau 2, mau 4 gitu ya, genap, hasilnya akan menjadi bilangan positif. Kalau dia pangkatnya ganjil, negatif berapapun, maka dia akan menjadi bilangan ganjil ya. Nah, kita lihat sekarang negatif 2 pangkat 4 itu hasilnya 16 kali 2 32. Ini hasilnya negatif 8. Kenapa? Ini ganjil ya, pangkatnya 3. Terus nah, yang ini negatif 2 pangkat 2, 4 kali negatif 5, negatif 20. 3 kali negatif 2, negatif 6, negatif 5. Ya, ini kita hitung hasilnya sama gitu ya. Oh, loh kok Pak? Kita pakai cara Horner kan lebih cepat di sini. Oh, jangan dulu. Di sini memang kelihatan lebih cepat gitu ya. Tapi, nah kita lihat saja contoh berikutnya ya. Intinya, dengan cara ini adalah kita cuma membutuhkan pembuat nol dari pembagi. Kalau di sini mungkin angkanya 3, besar sekali Pak, susah. Ya, tapi cara dengan teorema sisa ini akan mudah pada beberapa soal. Ini Pak sudah siapkan ya. Mari kita lihat contoh yang ini dulu. Ya, tunggu sebentar. Ya, kita lihat ya. Nah, ini Pak punya contoh. Kita lihat nomor 2. Nah, kita punya soal. Jika suku banyak 2x pangkat 47 dikurangi 3x pangkat 71 tambah 4x pangkat 2020 dikurangi 7k habis dibagi oleh x tambah 1. Maka berapa nilai K? Nah, di sini pangkat 2020, pangkat 71, pangkat 47. Kalau dikerjakan dengan cara Horner atau pembagian biasa kan tidak bisa ya. Cara Horner kamu paksa 2020 mau jadi pangkat 71. Gimana ya? Kalau cara Horner kita kan harus memastikan bahwa dari sebelah kiri ini pangkat tertinggi. Misalnya pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Dan jika misalnya pangkat 4 tidak ada, diisi 0 ya kan? 0, 0, 0. Nah kalau ini 2020 ke 71 berapa 0 kita buat kan gitu. Jadi tidak efisien. Nah disinilah muncul dengan cara teorema sisa ini menjadi mudah. Mari kita lihat. Teorema sisa di sini kita harus memastikan berapa sih nilai K. Nilai K itu adalah pembuat nol dari pembagi. Pada kasus ini pembuat nolnya adalah ini. K sama dengan negatif 1. Kita bawa sekarang ke, nah ini teorema sisa. Jadi kita hitung, kita ganti X-nya dengan negatif 1. Pertama ini, hasilnya negatif 1 pangkat 47. Ini kita ganti 3 kali negatif 1 pangkat 71 tambah 4 kali negatif 1 pangkat 2020 dikurangi 7K. Udah sampai sini. Lah, ini kok ada sama dengan 0? Nah, perhatikan ini soalnya. Habis dibagi. Ya, kalau bilangan habis dibagi, artinya apa? Tidak ada sisa. Tidak ada sisa apa? Ya, 0, ya kan? Perhatikan. Habis dibagi, artinya sama dengan 0. Udah. Sekarang tinggal kita hitung. Nah, ini. Negatif 1 pangkat 47. Ya kan? Negatif 1 kali negatif 1, 1. Kali negatif 1, negatif 1. Asalkan pangkatnya ganjil, ini kan ganjil ya. Jadinya dia negatif. Ini ganjil juga, tetap negatif. Positif, jadinya positif karena di sini pangkatnya genap. Tinggal hitung. 2 kali min 1, min 2. Min 3 kali min 1 itu 3 ya, karena negatif kali negatif positif. 4 kali 1 4 dikurangi 7K. Kita hitung ya. Ini hasilnya 5 ya, bisa ya pasti.
dikurangi 7K sama dengan 0. Jadi 7K sama dengan 5. Jadi K berapa? 5/7. Mudah ya. Jadi kalau soal seperti ini pun, kalau dikerjakan dengan tools yang tepat, cara yang tepat, dia akan menjadi mudah. Oke, satu soal terakhir untuk pembahasan teorema sisa. Nah, ini ada contoh terakhir. Ya, kita dibaca dulu. Suatu suku banyak bila dibagi X kurang 2 bersisa 10 dan bila dibagi X tambah 3 bersisa negatif 5. Maka berapakah sisa jika dibagi X kuadrat tambah X kurang 6? Nah, soal ini tidak mensyaratkan berapa sih fungsinya, kita nggak disuruh taruh. Berapa sih hasilnya, kita nggak ditanya. Kita cuma minta berapa sih sisanya kalau dibagi ini. Kembali ke teorema sisa. Kita lihat dulu, kalau X, kita lihat, nah Pak dah buatkan 3 hal ini ya, kita ini kuncinya. Fx dibagi X kurang 2 hasilnya 10. Jadi kalau dalam teorema sisa kita dapatkan F2 10. Bang ya. Fx dibagi X tambah 3 sisa negatif 5. Dalam teorema sisa kita peroleh F negatif 3 sama dengan negatif 5. Udah 2. Terakhir pertanyaannya, kalau dibagi ini X kuadrat tambah X kurang 6, berapa sih sisanya? Nah, kok Pak dapatkan ini? Gini loh aturannya. Kalau dia pangkat 2, seperti ini soalnya, sisanya itu kalau kita dibagi oleh bilangan yang lebih kecil, otomatis pangkatnya adalah kurang. Ini pangkat 2, jadi hasilnya sisanya adalah pangkat kurang 1, pangkat 1. Bagaimana kalau sini pangkat 3? Sisanya pasti pangkat 2. Bagaimana kalau pangkat 4? Sisanya pangkat 3. Seperti ini loh. Gitu. Nah, di sini karena dihubung X kuadrat tambah X dibaginya, maka sisanya AX tambah B. Gitu ya. Berikutnya mana? Tambah C, tambah D, dan seterusnya ya. Seperti ini ya. Nah, itu. Bisa paham ya kayaknya ya. Oke, kita kembali ke soal. Nah, di sini kita faktorkan dulu. Ketika difaktorkan, dia sama dengan ini. Sudah ya? Nah, jadi kita dapatkan yang pertama, Fx sama dengan AX tambah B. Kenapa? Ya kan? Teorema sisa ya. Kita ganti yang pertama F2, 2A tambah B sama dengan 10. Yang berikutnya negatif 3, negatif 3A tambah B sama dengan negatif 5. Ya, tinggal diikuti dengan teorema sisa ya. Mengikuti ini. Terus kita kurangkan, ya kan? Kita kurangkan. Kita kurangkan kenapa? Agar B-nya ini tereliminasi. Jadi kita dapat 5A sama dengan 15, A-nya bernilai 3. Substitusi A3 kita peroleh 2A tambah B sama dengan 10. Jadi kita dapatkan seperti ini. 6 tambah B 10, jadi B-nya bernilai 4. Setelah mendapatkan A dan B, kita kembali ke ini. A-nya bernilai 3, jadi 3X. B-nya 4, jadi 3X tambah 4. Jadi ini adalah sisa. Jadi ketemu ya untuk 3 buah soal itu. Ya, jadi segitu dulu soal-soalnya Pak untuk teorema sisa. Nanti kalau pertemuan berikutnya mungkin saya bahas lagi banyak soal yang ada. Oh iya, lagi satu ya. Oh ya, itu cukup tentang teorema sisa. Ini ekstra dari saya. Ini terkait yang kemarin nomor 10. Nah, ini sedikit saja. Ya, yang kemarin yang nomor 10 di video sebelumnya itu ada kesalahan. Kesalahannya bagaimana? Mungkin kalau kalian cermati, saya sudah buat di deskripsi bahwa nomor 10 hasilnya tetap benar, yang berbeda di hasil bagi. Ini harusnya jawabannya dan harusnya ini jawabannya. Gimana caranya? Mari kita cermati. Ada kesalahannya bagaimana? Mari kita cermati. Kalau kalian perhatikan, ini adalah soal yang kemarin ya kan. Tentukan hasil dan sisa dari fungsi 6x pangkat 4 dikurangi 7x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 2x dikurangi 3 bagi 2x kuadrat kurangi x kurang 3. Berapakah hasil dan sisa? Nah, dengan cara Horner seperti ini. Mari kita lihat. Yang pertama, kita buat px-nya, ya kan? Kita faktorkan x tambah 1, 2x kurang 3. X1-nya adalah negatif 1 atau X2-nya 3/2. Ini adalah pembuat 0. Kalau kita keluarkan 2-nya, A-nya kita memperoleh 2. Jadi kita bentuk dalam bentuk umum ya. Ini adalah bentuk umumnya. Yaitu bentuk umumnya gimana? Yaitu ingat kemarin, jangan sampai lupa,
X kurang K, ya kan? X kurang K1, X kurang K2. Begitu ya. Untuk umumnya seperti itu. Bukan 2X, bukan 3X, tapi X kurang K. Nah, di sini ini adalah X kurang K-nya. Udah ya. Nah, kita proses seperti kemarin, 6-nya turun. Kali negatif 1, negatif 6, jumlahkan, negatif 13, kali negatif 1, 13, jumlahkan 10, kali negatif 1, negatif 10, jumlahkan, negatif 8, kali negatif 1, 8. Ini dapat 5, kita sebut sebagai S1. Terus yang ini, 3/2, ya kan? 6 turun, kali 3/2 dapat 9, jumlahkan, dapat negatif 4, kalikan lagi, dapat negatif 6. Jumlahkan, dapat 4. Kali 3/2 dapat 6. Nah, dijumlahkan terakhir, dapat negatif 2. Ini kita sebut sebagai S2. Hasil baginya tetap seperti kemarin. Kita harus ingat 1/A kali AX. A-nya adalah 2, jadi 1/2 kali ini ya. Tidak ada yang salah kemarin ya. Dapatnya 3X kuadrat dikurangi 2X tambah 2. Benar tetap. Nah, yang masalah adalah di sisa. Kita lihat dulu formulanya. Mungkin Pak kasih warna berbeda. Ini ya Pak, warna hijau ini. Nah, ini. Formulanya menyatakan X kurang K1 kali S2 tambah S1. Di sini perhatikan. Haruslah X kurang K. Di sini bentuknya yang X kurang K. Di sini pertama adalah kita ambil X plus 1. Jadi kalau kita buat, ya tentang pemaktoran ini ya. Yang ini, X kembalilah. Nah, ya. Yang ini, ya ini Pak kasih warna hijau lagi ya. Apapun pemaktoran kalian, perhatikan ya. Yang kita bisa pakai seperti ini ya, X tambah 1. Kita ambil ini sebagai X kurang K, salah satu ya. Yang lebih awal kita pilih yang ini loh. Nah, udah, kali S2-nya ini, negatif 2, tambah S1, yaitu 5. Kalikan, negatif 2X tambah negatif 2 tambah 5. Dapatnya negatif 2X tambah 3. Gitu. Pak, apa ini ngaruh kalau kita tukar? Nah, kalau yang tukar nih Pak ada versinya juga. Kalau kita tukar, 3/2-nya lebih dahulu mulai. Tetap sama ya, 6-nya turun, kali 3/2 dapat 9. Jumlahkan dapat 2, kalikan lagi dapat 3, jumlahkan 0, kali 3/2, 0. Dapat 2, kali 3/2 dapat 3. Ini 0 sebut sebagai sisa 1. Berikutnya negatif 1. 6-nya turun. Kali negatif 1 dapat negatif 6. Ya. Negatif 4 kali negatif 1 dapat 4. Jumlahkan lagi dapat 4. 4 kali negatif 1 negatif 4. Ya kan? Ini kita sebut sebagai sisa 2. Hasilnya bagaimana? Nah, kita lihat nih. 6 min 4, 4. 6 min 4, 4. Oh, sama. Jadi tidak ada masalah. Terus sisa bagaimana? Lihat rumusnya tadi. X kurang K1, S2 tambah S1. Pak, gimana? Tidak masalah. Di sini meskipun mulainya 3/2, kita lihat di sini. X kurang 3/2 kita yang ambil. 2-nya nggak usah diambil. Ambil bentuknya yang bentuk umum, yaitu X kurang 3/2 ini. Udah. Kali S2, negatif 2, tambah 0, dapat negatif 2X tambah 3. Jadi, seperti itu. Sama ya, sama. Oke. Sekian dari Pak. Ada sekitar 18 menit, hampir 19 menit. Ya, jadi itu kita ambil perjalanan sambil perbaikan. Ada masukan dan kritik untuk Pak. Ya, terima kasih. Tetap di rumah, stay at home, belajar di rumah, sembahyang di rumah, jaga kesehatan ya. Ya, jadi seperti itu. Pak tutup. Selamat, semoga tetap semangat. Jaya. Oke.